Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Nuradi dalam pembelajaran akidah akhlak di kelas 6 MI. Untuk pertemuan minggu ini atau pembelajaran minggu ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar bagian yang kedua, yaitu tentang dalil-dalil qada dan qadar. Sebelum membahas tentang dalil Al-Quran maupun Al-Hadis tentang qada dan qadar, mari kita mengingat kembali materi pembelajaran minggu kemarin tentang pengertian dan perbedaan antara qada dan qadar. Jadi intinya minggu pelajaran minggu kemarin yang pertama, umat Islam itu wajib meyakini kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Harus ya, yakin, karena iman qada dan qadar merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam, itu iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang belum terjadi. Dengan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Nah, qada dan qadar sering disebut dengan takdir. Takdir ada dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Sedangkan takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Jadi intinya materi yang dipelajari minggu kemarin. Langsung saja, selanjutnya kita akan bahas tentang dalil-dalilnya. Baik dah. Hal-hal yang memperkuat atau hal yang membuktikan adanya qada dan qadar. Kita tinjau dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalil qada dan qadar. Untuk memberikan kita keyakinan yang sempurna terhadap qada dan qadar Allah, kita perlu mengetahui dalilnya. Nah, berikut ini beberapa dalil yang memperkuat adanya qada dan qadar Allah SWT. Yang pertama, Quran surat Al-Hadid ayat 22. Surat yang ke-57 ya. Ayat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Dalil yang kedua adalah Quran surat A'rad ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dalil yang ketiga, Quran surat At-Taubah ayat yang ke-51. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Quran surat At-Taubah ayat ke-51.
Yang keempat, Quran surat Al-A'la ayat yang ketiga. Walladzi qaddara fahada. Artinya yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran surat Al-A'la ayat yang ketiga surat ke-87. Itu adalah dalil 4 dalil Al-Quran tentang qada dan qadar. Silahkan kalian cermati dan kalian pelajari 4 dalil tersebut. Yang pertama tadi surat Al-Hadid, Ar-Ra'd, ya, At-Taubah. Yang keempat Al-A'la. Itu adalah 4 dalil yang kita pelajari pagi hari dari dalil Al-Quran. Terus selanjutnya adalah dalil dari Al-Hadis. Itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran kan sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang mendukung tentang dalil-dalil di atas adalah wa'lam anna al-ummata law ajtama'at ala yang fauka bisa'in lam yang fauka illa bisa'in qad katabahullah illa bisa'in qad katabahullahu laka wa in ajtama'u ala ayadhurruka bisa'in lam yadhurruka illa bisa'in qad katabahullahu alaik rufi'at al-aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya, dan ketahuilah jika umat bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan sampai manfaat itu kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu. Jika mereka bersatu padu untuk mencelakaimu, maka engkau tidak akan celaka kecuali yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Pena sudah diangkat dan lembar catatan sudah kering. Jadi semua yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu qada dan qadarnya Allah. Maka kita harus tetap mengimaninya, mengimani Allah. Segala yang kita terima, apa yang kita lakukan setiap hari, apa yang ada di punya kita, apa yang dialami kita merupakan ketetapan Allah atau qada dan qadarnya Allah. Maka kita harus menerimanya dengan lapang dada dan penuh keimanan. Masih ingat kan kalian itu apa itu qada dan qadar? Secara gampangnya, secara mudahnya, qada merupakan ketetapan Allah yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang belum terjadi. Itu adalah, intinya sama, yaitu kedua hal itu adalah sama, itu ketetapan Allah. Sedangkan perbedaannya itu ada yang perbedaannya kalau qada itu belum terjadi, qadar adalah sudah terjadi. Nah, dua istilah qada dan qadar tadi sering disebut takdir. Dilihat dari pengaruh usaha manusia, takdir dibedakan jadi dua kemarin. Yaitu pertama apa? Yaitu takdir mu'alak. Itu takdir yang dapat diubah manusia. Contohnya orang yang sakit berobat jadi sembuh, ada usahanya. Takdirnya dia sakit, ditakdirkan sakit, tapi dengan dia berusaha berobat menjadi sembuh. Satu lagi, siswa yang belum menguasai pelajaran matematika, dengan dia belajar dengan tekun, rajin, maka dia menjadi pintar. Itu adalah salah satu contoh dari takdir mu'alak. Yang kedua ada takdir mubrom yang tidak diubah, yang tidak bisa diubah, yaitu contohnya jenis kelamin, kematian, dan jodoh manusia itu sudah ditetapkan dari zaman azali dulu. Jadi kita wajib mengimani adanya qada dan qadar atau ketetapan
Allah. Hal itu didukung dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan Hadis yang kita bahas tadi. Yang pertama, Quran Surat Al-Hadid, Quran Surat Ar-Ra'd, At-Taubah, Quran Surat Al-Ala, dan hadis Nabi. Nah, maka dari itu, sebagai umat Islam, kita dapat simpulkan bahwa qada dan qadar itu ada dan yakin pasti ada, dan kita harus yakin akan hal tersebut. Maka sebagai umat Islam baik, mari kita jalankan segala perintah Allah dan jauhilah larangannya Allah. Mungkin untuk pagi hari ini cukup sekian. Ada kurang lebih maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.